Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani dengan NPM 10220022 dari kelas B Akuntansi. Video kali ini yaitu membahas mengenai ma'rifatullah. Ma'rifatullah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, yang artinya urgensi mengenai Allah. Yang kedua at-thoriq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga al-manawi min ma'rifatullah, yang artinya penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang keempat al-adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah. Dan yang terakhir yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Bagian pertama dari ma'rifatullah yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, yang artinya urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat dari mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Ciri-ciri dari ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali di antaranya asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dalil mengenai ma'rifatullah yaitu yang pertama dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terjadi di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Berikutnya mengenai figur-figur teladan dalam ma'rifat, diantaranya Rasulullah SAW dan ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Bagian kedua dari ma'rifatullah yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbagi menjadi dua, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Berikutnya melalui metode Islam, seperti dengan menggunakan nakli dan akal. Yang kedua membenarkan, serta yang ketiga menghasilkan iman. Kemudian berikutnya yaitu melalui metode selain Islam yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga yaitu berakibat kufur. Bagian ketiga dari ma'rifatullah yaitu al-manawi mim ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Uraian materi mengenai penghalang-penghalang mengenal Allah diantaranya yang pertama yaitu maradu syahwat, yang terbagi menjadi 1. Al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh, dan
penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zolim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat merupakan al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kasratul ma'asi, yang artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Uraian materi berikutnya yaitu maradu asyubha. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan serta kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Berikutnya yaitu al-irtiyab, yang artinya keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, maka mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Dan yang keempat yaitu al-ghaflah atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Bagian keempat merupakan al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Al-adilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqoh, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua yaitu adalilul hisi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga yaitu adalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain teori sebab, yang artinya segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Yang kedua yaitu teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Yang keempat yaitu adalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima yaitu adalilul tarikh atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian kelima atau yang terakhir dari marifatullah yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhidullah, tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Rububiyatullah, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Rububiyatullah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua razikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga malikon atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Berikutnya yaitu mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Mulkiyatullah terbagi menjadi 4 yaitu walian atau pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Yang kedua yaitu hakiman atau pembuat hukum, serta yang ketiga yaitu amiran atau pemerintah.
Berikutnya yaitu goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Dan yang terakhir yaitu ilahan mabu'uza atau Tuhan yang disembah. Makna dari Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.